Siapakah yang paling tahu kapan matahari akan terbit dari barat? Yang paling tahu adalah orang Islam, orang beriman. Limada? Kenapa? Karena orang beriman ketika itu menghabiskan malamnya dengan tahajud, baca Al-Quran, berzikir. Dia tidur kelelahan, sepuas-puasnya dia tahajud, kemudian dia bangun kembali, dia tahajud kembali, dia berdoa sebanyak-banyaknya berdoa. Padahal tadi tahajudnya orang-orang beriman ya, tahajudnya orang beriman panjang, lama dia berdiri. Setelah itu dia rukuk, lama rukuknya, dia iktidal, lama iktidalnya, dia sujud, lama sujudnya. Begitulah tahajud dia kerjakan. Kemudian setelah assalamualaikum selesai, dia pun berdoa sepuas-puasnya berdoa, berzikir sepanjang-panjangnya zikir, lalu baca Quran sepenat-penatnya, lalu ketiduran lagi. Dilihat hari masih gelap di luar. Kemudian dia terbangun kembali. Setelah terbangun masih gelap seperti tadi. Dia kembali bangkit, sholat lagi seperti tadi. Lalu berdoa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Kemudian saking lelahnya dia beribadah, tidur lagi. Lalu dia bangun seperti sudah lama sekali tidur. Kemudian dia terbangun masih gelap gulita di luar. Setelah gelap gulita yang begitu panjang di luar, dia lihat ini berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud. Dia kembali sholat tahajud. Panjang dia sholat tahajud, Masya Allah, sampai pada saat dimana dia sangat penat. Lalu dia berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Setelah itu dia pun turun ke jalanan. Orang-orang beriman turun ke jalanan, masih gelap gulita. Apa kata orang-orang? Apa kata orang-orang sesama mereka yang berjumpa di jalanan? Padahal gelap gulita, mereka bawa obor masing-masingnya. Inilah dia tanda-tanda yang pernah kita pelajari. Berarti besok pasti matahari terbit. Orang-orang awam yang udah capek tidur, orang-orang yang memang anti sholat, yang nggak mau ibadah, tapi dia orang Islam, ya, udah banyak tanda-tanda kiamat, tetap aja nggak percaya. Allah nggak ada tuh doh, katanya. Akhirnya kaum muslimin berkumandanglah azan. Siapa yang menyuruh azan? Sang imam. Sang pemimpin menyuruh kumandangkan azan, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Ya, kemudian orang berkumpul di masjid. Salat subuh berjamaah. Imamnya baca panjang. Selesai zikir pagi. Zikir pagi, rencananya sampai terbit matahari. Ternyata masih gelap gulita setelah itu semua. Sang imam berkata, mungkin tadi terlalu cepat kita mulai azan. Coba lihat, kemana jam tangan perginya? Jam tangan kemana? Obor untuk melihat jam kan ada, kemana jam tangan? Jangan lupa, ini teknologi. Semua yang bersifat teknologi sudah selesai. Orang berpatokan hanya kepada matahari. Kemudian kata imam, terlalu cepat kita tadi kumandangkan azan. Kayaknya tadi kita tuh sholat sebelum waktunya. Kemudian dikumandangkan lagi azan subuh. Kaum muslimin sholat lagi, zikir lagi sepuas-puasnya. Selesai semua zikir-zikir, doa-doa Nabi dibaca, masih saja gelap. Kata imam, kayaknya itu yang tadi itu juga terlalu cepat. Ulang kembali azan. Azan lagi 3 kali kaum muslimin. 3 kali. Baru setelah itu mereka berzikir sepuas-puasnya zikir, mulailah matahari, mulailah nampak, langit mulai terang. Tetapi anehnya bukan dari timur, dari barat. Orang-orang beriman paham, inilah dia. Tapi sejak matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sejak itu semua isi Al-Quran, baik yang ada di dalam mushaf-mushaf, isinya hilang, Pak. Lembaran putihnya saja yang tersisa. Begitu juga yang hafal Al-Quran, dalam satu malam itu menguap ke langit seluruhnya. Hafiz-hafiz Al-Quran hilang seluruhnya. Bahkan Al-Fatihah yang paling akrab sudah lupa semuanya. Semuanya hilang. Hadis itu tidak didapatkan di kitab ini, tidak juga di zikir akhir zaman, tapi di kitab-kitab lain. Kalau semua kitab saya bawa kemari, penuh, Pak.
meja kita. Hilang semuanya. Tetapi kaum muslimin yang kami muliakan, orang-orang beriman telah tercatat. Hari ini iman kalian yang beriman telah sah, kata Allah. Hari ini seluruh amalan orang-orang yang pernah beramal telah diterima. Dan sejak itu tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Tapi itu kaum muslimin, matahari hanya terbit setengah hari saja. Setengah hari saja. Dari sebelah barat, itu barat umpamanya, terbit hanya setengah hari. Rasul berkata, dia kembali bergeser, kembali tenggelam di tempat biasanya dia tenggelam di sebelah barat. Kemudian besoknya dia terbit normal seperti biasa dari sebelah timur. Ketika dia terbit dari sebelah timur, ibadallah wahai hamba Allah, waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang keenam, keluarnya dabbatul ardi. Surat An-Naml ayat 82. Nanti kita masih di matahari terbit dari sebelah barat ya. Coba lihat begitu cepatnya. Taib, kita lanjutkan kaum muslimin yang kami muliakan. Baca, simak bersama. Kita sekarang bedah kitab tentang fenomena tanda-tanda besar kiamat. Lihat masih di kitab Zikir Akhir Zaman. Yang belum punya kitab seluruhnya sudah datang. 3 jenis kitab yang saya rekomendasikan. Ensiklopedia Akhir Zaman sudah ada, Zikir Akhir Zaman sudah ada, dan Al-Mahdi, kitab terlengkap tentang Al-Mahdi juga sudah ada. Tinggal mendapatkannya di luar sana. Mari kita simak. Oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawiyah dari Abdullah bin Abu Auf, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan datang kepada manusia suatu malam yang sama lamanya dengan 3 malam kamu ini. Nah, malam kali itu sangat lama, terasa sangat panjang. Kemana perginya matahari? Ini pertanyaan Rasul. Kok bisa malamnya 3 malam berturut-turut orang di bumi hidup merasakan malam yang panjang, panjang sekali sehingga puas orang tahajud. Berulang-ulang orang melaksanakan tahajud. Tahukah kamu kemana matahari perginya? Matahari tidak ditutup oleh Allah, tidak, tapi memang dia pergi memenuhi panggilan Allah. Ngapain? Matahari pergi ke bawah arasy, meninggalkan orbitnya, dan dia terus melesat sejauh-jauhnya sampai berada di bawah arasy. Berarti matahari sudah keluar dari seluruh alam semesta dengan kecepatan yang hanya Allah yang memberikan. Sampai di bawah arasy, tepat dekat Sidratul Muntaha, di situ dia sujud. Matahari sujud macam mana bentuknya entah, pokoknya dalam hadis dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakta ilmiah yang tidak akan pernah bisa diketahui oleh para pakar dan ahli astronomi manapun sampai hari kiamat, kecuali dari hadis ini, bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi sebanyak 2 kali sebelumnya. Ini hadisnya. Matahari pernah pergi meninggalkan bumi sebanyak 2 kali sebelumnya. Kali ketiga baru Allah perintahkan, terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Dengar hadisnya tadi? Coba ulangi kembali. Dengar bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi ini dulu. Kapan? Belum ada para pakar yang mampu mengungkapkan ini. Kalaulah tidak ada hadisnya, kita tidak akan tahu ini. Dan Rasulullah tidak pernah bicara dengan nafsunya. Seluruh yang dikatakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Untuk terbitnya matahari di sebelah barat, tahukah kamu kapan akan terjadi? Dia akan terjadi ketika di mana seluruh pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau taubat sudah terlambat. Orang yang menyatakan ingin syahadat mau masuk Islam sudah telat. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi mendengarkan taubat mereka. Nanti Bapak akan baca di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Kita baca nanti ya. Di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tempat terbitnya matahari dari sebelah barat, tempat terbitnya matahari, tenggelamnya matahari di sebelah barat, itu adalah pintu taubat yang ternganga. Jarak pintu taubat itu, kata Rasulullah SAW, 70 tahun perjalanan. Tidak tahu 70 tahun perjalanan cahaya atau perjalanan apa. Pokoknya lebarnya pintu taubat itu terbuka adalah 70 tahun. Tapi ketika matahari terbit dari sebelah barat, sejak itu pintu tersebut tertutup rapat, maka tidak ada lagi taubat. Tidak ada lagi taubat. Orang yang ingin bersyahadat mau masuk Islam sudah tidak lagi diterima. Bahkan sejak matahari terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi sholat duha, tidak ada lagi sholat zuhur, tidak ada lagi sholat asar,
semua ibadah-ibadah dan syariat sudah diangkat. Besoknya binatang raksasa akan keluar dari dalam perut bumi. Malam harinya Al-Quran sudah dipanggil oleh Allah kepada sumbernya, kepada zatnya. Bahkan catatan, subhanallah, Bapak akan baca nanti hadis, kita dengarkan bersama-sama ya. Rasul mengatakan saat itu Al-Quran hanya tinggal lembaran-lembaran putih. Di waktu duha, setelah matahari terbit, orang-orang ingin melihat Al-Quran. Betul, Al-Quran sudah tinggal lembaran-lembaran putih. Saya bertanya kepada Bapak, di zaman Nabi ada nggak Al-Quran yang seperti ini? Di zaman sahabat ada nggak Al-Quran seperti ini? Tidak ada. Yang namanya kertas itu kan baru beberapa tahun kemarin yang baru munculnya kan. Nabi mengatakan saat itu Al-Quran sudah tinggal kertas-kertas putih kosong. Subhanallah. Jelas beliau adalah Nabi yang mulia, Nabi yang benar, Nabi yang jujur. Beliau mengungkapkan ada kertas nanti di akhir zaman. Toh Al-Quran ketika dia diangkat sudah tinggal hanya lembaran-lembaran putih yang kosong. Subhanallah. Bahkan orang yang hafal Al-Quran, Al-Fatihah yang begitu lancar sudah hilang sama sekali. Bagaimana dia akan sholat? Memang sholat juga sudah tidak ada. Taib kaum muslimin, Allah pada hari di mana matahari terbit dari sebelah barat mengumumkan bahwa hari ini iman orang yang telah beriman sebelumnya sudah sah. Hari ini orang yang pernah beramal dengan amal-amal sebelumnya telah diterima, dan dari hari ini tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi iman. Subhanallah. Orang yang biasa melaksanakan ibadah tahajud, merekalah yang paling cepat mengetahui bahwa inilah dia malam yang panjang itu. Berarti setelah ini matahari akan terbit dari sebelah barat. Itulah sujud-sujud terakhir. Itulah komunikasi yang terakhir. Itulah ibadah yang terakhir. Itulah zikir yang terakhir. Karena setelah itu semuanya diangkat ke langit. Orang tak tahu lagi bagaimana cara berzikir setelah matahari terbit. Sekaranglah waktunya berzikir. Orang tak tahu lagi apa yang dibaca dalam sujud. Orang tak tahu lagi apa yang dibaca, lupa saja, diangkat semuanya. Semua amal kebaikan yang dapat dikerjakan ketika sebelum matahari terbit masih bisa dibuat. Dan itulah masa-masa paling terakhir orang bisa beribadah. Kalau sedekah udah lama ditutup. Sejak kapan sedekah ditutup? Hah? Bukan, sejak Ya'jud Ma'jud. Sejak Ya'jud Ma'jud terbunuh seluruhnya, makmurlah seluruh dunia. Tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi wakaf, tidak ada lagi sedekah, dan tidak ada yang mau terima. Orang udah kaya raya dan makmur semuanya. Satu persatu ibadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang paling cepat dicabut oleh Allah di muka bumi ini dari amal ibadah? Yang paling cepat dicabut dari muka bumi ini dari amal ibadah, kata Rasulullah, adalah ilmu waris, ilmu faraid. Sehingga banyak orang-orang memang sudah tidak lagi mengamalkan warisan menurut Islam. Hari ini awam yang tahu. Banyak sekali orang tidak bisa. Ya. Lalu beransur-ansur satu persatu dicabut oleh Allah amal ibadah ini. Yang paling terakhir dicabut oleh Allah SWT adalah Al-Quran. Di malam hari, malam yang panjang, serentak dicabut dengan zikir, dengan ibadah yang lain, sehingga orang tidak kenal. Tapi iman tetap ada. Iman tetap ada. Orang tahu ini besok berarti Dabatul Ardi. Buka kitab ensiklopedia akhir zaman. Sekarang lihat halaman yang ke-988. Halaman 988. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas amanu ajma'un wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam." Thumma qara'a al-ayah. Semua orang ingin beriman ketika mereka sudah melihat matahari terbit dari sebelah barat. Semuanya ingin beriman. Waktu datangnya Dajjal, banyak nggak yang kafir? Banyak yang kafir. Sekarang kemana perginya yang kafir-kafir itu? Coba supaya hidup pemikiran kita, kemana perginya yang kafir-kafir itu? Rata-rata banyak yang dibantai oleh Ya'jud dan Ma'jud, sebagaimana orang-orang beriman juga dibantai oleh Ya'jud dan Ma'jud. Bukankah Ya'jud dan Ma'jud datang dari seluruh tempat-tempat yang tinggi, dari gunung-gunung, dari bukit-bukit? Apakah di Indonesia, apakah di Malaysia, apakah di Arab, apakah di mana-mana? Dan banyak orang-orang yang nampak di permukaan dikejar oleh Ya'jud Ma'jud, dihabisi. Termasuk orang-orang kafir, apapun kekafirannya. Orang beriman, sekuat apapun imannya, akan banyak yang habis.
Orang tinggal di muka bumi sepi Pak, sedikit sekali. Bapak akan dengarkan nanti hadis bagaimana Madinah Al-Munawwarah saat itu, bahkan masjidnya yang megah dan mewah saat itu diisi oleh kambing-kambing, onta-onta liar, diisi oleh binatang-binatang dan burung-burung. Manusia sudah tidak ada satu kota Madinah, saking sepinya negeri Arab saat itu. Bagaimana tidak melimpah ruah harta, ya? Dan manusia hanya terkumpul di beberapa titik saja, baik di Arab termasuk di Indonesia. Sepi ya Pak ya, enak nggak hidup kayak gitu? Baik, sekarang ada hadis di sebelahnya. Ini hadis yang cukup lengkap, menyebutkan tentang tenggelamnya matahari dari sebelah barat. Ini hadis yang cukup lengkap. Tolong dibacakan terjemahannya saja. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Ketika matahari itu terbit dan orang-orang melihatnya, maka mereka beriman semuanya. Itulah ketika, lalu dibaca surat, ya, tidak bermanfaat, surat Al-An'am 158 itu. Tidak bermanfaat iman orang yang belum beriman sebelumnya. Saat terbit matahari sebelah barat, saat itu dia ingin beriman, khalas, ta'akharta. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat, lembaran kertas telah mengering, sudah tidak ada lagi cerita taubat, sudah tidak ada lagi cerita ingin beriman, tamat riwayatnya. Saat itu setelah matahari terbit di sebelah barat, besoknya kan binatang raksasa keluar, lalu langsung menyusul angin lembut yang mewafatkan seluruh orang beriman. Nah, kapankah kiamatnya terjadi? Kiamat itu terjadi ketika nggak ada lagi orang beriman dan orang sedang sibuk transaksi. Yang di pasar sedang jual beli, kemudian yang memerah susu onta sedang memerah susu onta, kemudian yang sedang mau makan, udah mau masuk makanan ke mulutnya, nggak sempat lagi memasukkan karena langsung jelegar. Semua orang langsung berubah, banyak yang pingsan, banyak yang mengalami kejadian yang sangat tidak disangka-sangka. Disitulah kematian seluruh manusia, bahkan seluruh bumi hancur.